Anak perempuan ingin membuat ayahnya menjadi kaya raya dalam semalam. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah bola lumpur dari celananya, lalu melemparkan bola lumpur itu ke dalam gelas air. Detik berikutnya, air di dalam gelas langsung berubah menjadi hitam. Anak perempuan itu mengatakan bahwa air ini tidak hanya bisa memperpanjang umur, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Maka dia menetapkan harga, mengklaim bahwa segelas air itu hanya seharga 1 miliar. Semua orang yang hadir mengira anak perempuan itu sedang mengoceh hal yang tidak masuk akal. Tanpa mereka tahu, dia sebenarnya adalah putri dari gadis suci 3 alam. Hari itu, ibu menemukan anak perempuan itu diam-diam bermain-main lagi dengan ikan koi berusia 100 tahun miliknya, lalu memarahi dengan suara keras, menyuruhnya segera mengembalikannya. Tidak disangka, hal itu membuat putrinya menangis meraung-raung. Dalam sekejap, langit dipenuhi kilat dan guntur, gunung runtuh, dan tanah merekah. Wanita itu segera merasa ada sesuatu yang salah. Dengan cepat mengayunkan tangan, memerintahkan anak perempuan itu turun ke dunia untuk mencari ayahnya. Sementara itu, pria tersebut sedang mengangkat paket di pinggir jalan. Tampak ia hampir tertimpa benda seberat ribuan kati. Kotak itu hampir menghancurkan segalanya. Untung saja pada saat yang krusial, anak perempuan itu tiba tepat waktu. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Kotak ini beratnya ratusan jin. Dan kamu begitu saja melemparkannya. Ya, ayah. Lihat kan, Lei hebat, kan? Adik kecil. Kamu pasti salah orang, ya? Aku bukan ayahmu. Kamu adalah ayahku. Ibu memintaku untuk mencarimu. Adik kecil. Kamu tidak boleh asal bicara seperti itu. Kalau tunanganku mendengar hal ini, jadinya akan susah dijelaskan. Sudahlah, pulanglah cepat. Jangan ganggu aku mengatur barang-barang ini. Melihat barang-barang yang tertata dengan sangat rapi di depan matanya, pria itu benar-benar hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebelum dia sepenuhnya sadar, tunangannya bergegas datang dengan terburu-buru. Tanpa basa-basi, dia langsung mengatasnamakan pembelian rumah untuk meminta uang darinya. Bahkan, dia mengancam pria itu bahwa jika dia tidak melihat ada rumah, jangan harap bisa menikahinya. Pria itu melihat saldo di ponselnya. Dalam hati merasa sangat khawatir. Namun, anak perempuan itu menyadari ada yang salah dengan situasi ini. Langsung membuka kekuatan telinga yang dapat mendengar suara dari jauh. Mendengar semua isi hati wanita licik itu. Jangan percaya padanya. Dia mengambil uang itu bukan untuk membeli rumah, tetapi untuk membeli tas bermerek. Kalau kamu terus bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Ayah, percayalah padaku. Wu Haidong, kamu ternyata punya anak perempuan sebesar ini. Fei Fei, jangan salah paham. Anak ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Saya sangat marah sekarang. Rumah tidak jadi dibeli. Pernikahan ini juga jangan harap terjadi. Jangan marah, saya akan beli. Saya akan langsung meminjam uang lewat ponsel. Melihat itu, anak perempuan hanya bisa membuat ayahnya melihat fakta yang sebenarnya. Dengan sedikit menggerakkan tangannya. Di detik berikutnya, halaman pinjaman di ponsel semua berubah menjadi catatan pengeluaran. Pria itu baru menyadari, uangnya semuanya diambil dan dihamburkan oleh wanita licik itu. Maka, dengan marah, ia bertanya kepadanya, apa maksudnya ini? Melihat semuanya sudah terbongkar, wanita licik itu juga tidak lagi menyembunyikan niatnya. Langsung menyatakan bahwa dia melakukan ini juga untuk menemukan cara lain menabung uang, supaya nanti setelah mereka memiliki anak, barang-barang ini dapat dijual untuk menambah penghasilan rumah tangga. Pria itu mendengarnya dan merasa masuk akal. Hai Dong, aku benar-benar ingin menikah denganmu. Ingin hidup bersamamu selamanya. Aku bisa bersumpah. Fei Fei, aku percaya padamu. Aku, Yu Fei Fei, bersumpah akan sepenuhnya setia kepada Wu Haidong. Tidak akan pernah berubah hati. Jika melanggar sumpah ini, biarlah aku disambar 5 petir dari langit. Fei Fei, aku percaya bahwa kamu mencintaiku. Kamu tidak perlu bersumpah. Kalau begitu, bisakah kamu memberiku 50.000 lagi? Aku benar-benar membutuhkannya. Aku akan segera mengambil pinjaman lewat ponsel. Dengan matahari yang cerah seperti ini, aku tidak percaya dewa benar-benar bisa menyambarku. Wanita jahat, aku pasti akan menghukummu. Disambar petir karena berbohong. Itu hanya kebetulan. Dengan cuaca secerah ini, bagaimana mungkin ada petir? Hai Dong, aku benar-benar hanya mencintaimu seorang. Tante, cepatlah katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, petir ini tidak akan berhenti. Aku akan bicara, aku akan bicara.
Bebelu, istilah ini tampaknya tidak memiliki konteks atau makna yang jelas dalam bahasa Indonesia. Wu Haidong, kamu hanyalah cadangan bagiku. Uang ratusan ribu yuan yang kamu gunakan untuk membelikan rumah untukku. Sudah kugunakan semuanya untuk membeli tas. Tujuanku hanyalah untuk menarik perhatian pria kaya generasi kedua. Begitu aku mendapatkan pria kaya generasi kedua, aku langsung akan membuangmu. Sepertinya bibi kali ini berkata jujur. Gadis kurang ajar, diamlah kamu. Haidong, dengarkan aku menjelaskan. Ayah, barusan bahkan dewa pun tidak tahan melihat ini. Jangan sampai kamu tertipu. Fei Fei, apa yang baru saja kamu katakan? Haidong, barusan aku hanya terlalu takut, maka aku sembarangan bicara. Kamu, tetaplah percaya pada penjelasan dramaku. Aku percaya padamu kok. Wu Haidong, dasar kamu yang imut. Berani-beraninya kamu memukulku. Pergi dari sini. Aku seharusnya sudah meninggalkanmu, si miskin. Ayah, kamu hebat sekali. Ayah, aku tidak ada mood bermain denganmu sekarang. Kalau saja ayah punya uang, apakah tidak akan ditinggalkan? Aku harus membantunya. Ayah, lihat cepat. Ada uangnya. Aku sudah bilang kan. Pasti karena aku. Kerja siang malam tanpa istirahat. Sampai halusinasi. Lei Lei, kamu di dunia manusia. Tidak boleh menggunakan kemampuan mengendalikan uang. Sekarang aku sudah mengambil kembali kekuatan itu. Jika kamu ingin membantu ayahmu, harus belajar cari uang dengan jujur. Mengerti? Ibu pelit sekali. Sebagai Dewa Agung Tiga Alam, tidak mau membantu ayah. Aku punya cara. Aku sudah melihatnya. Ayah, ikut aku. Tante, beli nomor ini. Beli berapa? Membeli 10.000 taruhan, analisis drama si. Beli 10.000 kupon. Itu kan 20.000 yuan. Ayah, percayalah padaku. Nomor ini bisa memenangkan hadiah besar. Kalau beli banyak, hadiah yang didapat lebih banyak. Tidak bisa. Aku hanya punya tabungan 20.000 yuan. Beli satu kupon saja. Ayah, percayalah padaku. Sudah dicetak, tidak bisa dibatalkan. Apa? Semoga Tuhan memberkati. Harus menang ya. Kalau tidak, aku rugi besar. Ayah, kita memenangkan hadiah besar. Juara pertama undian lotre kali ini. Sangat disayangkan, analisis drama si. Tidak ada pemenang dalam analisis drama si. Hadiah akan diakumulasikan ke putaran berikutnya. Tidak ada pemenang. Halaman sisi. Analisis drama sisi. Kenapa angka-angkanya berubah? Ayah, bagaimana ini? Jangan ikuti aku lagi. Ayah. Aku sudah bilang, aku bukan ayahmu. Kumohon padamu, jangan mencelakaiku lagi. Sepertinya akan hujan. Sudahlah, aku tidak menyalahkanmu lagi. Aku antar kamu pulang, ya. Ada apa dengan cuaca ini? Hotel Yuxing itu. Kamu tahu tentang pelelangan itu? Iya, tahu. Memangnya kenapa? Kudengar hari ini ada sepotong batu permata. Harga awalnya 1 miliar. Wah, mahal sekali. Kalau saja aku punya barang berharga, bisa kujual dan aku jadi kaya. Benar. Bisa ajak ayah menjual barang untuk menghasilkan uang. Ayah, aku lapar. Ayo antar aku makan.
Selamat kepada Tuan Muda Zhang. Dengan harga 5 juta. Membeli kalung berlian ini. Selamat. Tuan Muda Zhang. Kalung itu adalah untukmu. Terima kasih, sayang. Untung saja orang itu. Si miskin pengantar barang itu sudah ditinggalkan. Kamu begitu cantik. Seharusnya sejak awal bersama denganku. Si miskin pengantar barang itu. Ini adalah yang terbaik di kota ini. Hotel Yuxing paling mewah. Terlalu mahal, ayo kita pergi. Wu Haidong. Yu Fei Fei. Bagaimana kamu berani datang ke sini? Ini adalah hotel paling mewah di kota ini. Uang di sakumu cukupkah? Kami datang untuk menjual barang. Menjual barang? Dia hanya seorang pengantar barang. Apa yang bisa dia jual? Menjual pakaian lusuh yang dia pakai? Atau sepatu karet usangnya? Ayo kita pergi, berhenti. Tempat seperti ini juga bukan tempat yang bisa kamu datangi sesuka hati. Atau pergi sesukamu. Kamu mau apa? Merangkak keluar. Kamu masuk ke acara lelang tanpa izin. Aku bisa melapor polisi untuk menangkapmu. Tapi kalau kamu merangkak keluar, aku akan pura-pura tidak melihat. Kalian terlalu menindas orang lain. Wu Haidong. Zhang Dasao sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu tidak mau ditangkap, maka merangkaklah keluar. Analisis drama Kiki. Kami datang untuk menjual barang. Bukan menerobos masuk tanpa izin. Baiklah, jual barang kalian. Kalau begitu keluarkan barang berhargamu. Biar semua orang lihat. Kakak, bolehkah ini untukku? Inilah barang berharga yang ingin aku jual. Anak nakal, kamu mau menjual kotoranmu? Kamu benar-benar sama seperti si pengantar barang yang menjijikkan itu. Kamu gila uang, ya? Adik kecil, aku melihatmu kasihan sekali. Aku beri kamu 100 yuan. Cepat pergi bersama si pengantar barang ini. 100 yuan tidak cukup. Baiklah. Aku, Tuan Muda Zhang, sedang bahagia hari ini. Aku beri kamu 1000 yuan. Tetap tidak cukup. Kamu jangan menolak kebaikan. Jangan buat keributan, ayo kita pergi. Paman, apa kamu bahkan barang ini pun tidak sanggup membelinya? Aku tidak sanggup membelinya. Di kota Suzhou ini tidak ada satupun barang yang aku, Zhang Jiahao, tidak sanggup beli. Ini 50.000 yuan. Kotorannya. Aku beli. Memang Tuan Muda Zhang kita murah hati. Paman, tetap saja tidak cukup. Kamu ini benar-benar memalukan. Dia masih seorang anak kecil. Jangan sentuh dia. Awalnya aku tidak percaya. Dia adalah putrimu. Sekarang lihat dia dalam kondisi seperti ini. Penampilannya yang memalukan ini. Benar-benar sama seperti dirimu ini. Wu Haidong, dia benar-benar mirip denganmu. Yu Fei Fei, jangan terlalu keterlaluan. Baiklah. Anggap saja aku sedang memberi sedekah kepada pengemis. Katakan saja berapa harganya. 1 miliar. Anak kecil. Tempat ini bukan untukmu. Untuk berbuat keributan. Cepat ambil uang 50.000 ini. Dan pergi bersama ayahmu. Aku adalah putri dari gadis suci 3 alam. Apa yang ada di tubuhku ini bukanlah kotoran. Tapi obat dewa. Anak ini gila. Dengan meminum ini, umur bisa diperpanjang. Bahkan bisa menghidupkan kembali. Jika tidak percaya, cobalah. Singkirkan barang kotor ini. Ini menjijikkan sekali. Anak kecil tanpa pendidikan. Orang-orang, usir ayah dan anak ini dari sini. Beri mereka pelajaran yang serius. Baik, hentikan. Analisis adegan. Siapa yang begitu berani? Berani-beraninya mengusir tamu Hotel Yu Xingku. Nona Liu, keluarga Zhang kalian memang punya kekuatan di Su City. Meskipun memiliki kekuatan tertentu. Tetapi jika ingin di wilayah keluarga Liu saya, berbuat sesuka hati, masih kurang layak. Nona Liu, Anda salah paham. Ini pasangan ayah dan anak perempuan pengemis itu. Mereka masuk tanpa izin. Diam, apa salahnya menjadi pengemis? Keluarga Zhang kalian memang menindas orang dengan kekuasaan seperti ini? Bukan kami.
Saya sedikit haus. Tuangkan segelas air untukku. Kakek, tunggu sebentar. Saya akan segera pergi. Kesempatan datang, cepat tuangkan segelas air. Kakek, di sini saya punya air. Minumlah. Terima kasih, gadis kecil. Jangan.